Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Tapi karena kalau kita melihat akhir-akhir ini, perkembangannya kan sebetulnya bukan di persoalan itu. Ini ada nuansa besar, ada agenda besar yang memang tujuannya untuk menjatuhkan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi kalau ini kemudian kita akhiri dengan cara-cara seperti tadi, ya berdamailah, duduk bersama dan lain sebagainya, semua salam-salaman dan lain sebagainya. Apakah benar ini bisa menyelesaikan persoalan ke depannya? Karena kita nggak mau lihat sebulan 2 bulannya kan. Perkembangan ini kan nanti 2029 selanjutnya ya, itu ada agenda politik. Itu nggak mungkin dibawa-bawa lagi nih persoalan. Sedangkan yang namanya restoratif justice atau RJ, di dalam dunia lawyer kita sebut itu RJ ya. RJ. Itu kan wacananya nggak jelas ya. Dalam konteks kalau itu dilakukan di pengadilan juga, itu juga kan seperti ini juga nggak terlalu menjamin. Karena mereka bisa berkilah gitu kan. Ya sekarang ginilah, kalau kita mengatakan RJ itu bisa dilakukan kok di pengadilan misalnya. Ada perjanjian dan lain sebagainya, kesepakatan. Di dalam hukum, RJ itu merupakan pengikatan dalam perjanjian. Tapi kalau kita lihat manuver orang-orang ini, mereka kan nggak bisa dipegang juga menurut saya. Ya. Malah kalau saya lebih cenderungnya kalau dibawa kepada masalah RJ, itu seperti dibawa kepada ranah politik baru, ya, yang nggak mempunyai kepastian. Jadi digoreng lagi kurang ya, sepakat, ya kurang digoreng sepakat lagi nanti ya Pak. Iya, karena kan ke depan ini kan bisa terjadi persoalan-persoalan baru lagi. Wah, dulu kan saya terpaksa dan lain sebagainya karena ada yang nekan dan lain sebagainya. Perjanjian itu nggak sah ya. RJ itu dituangkan dengan cara saya ditekan dan diintimidasi. Persoalannya tidak selesai. Terus mau ngomong apa kita? Benar. Ya. Terus kepastian hukumnya juga seperti apa? Loh, kan yang namanya perjanjian bisa diingkari, ya. Karena kan kesepakatan tadi, kesepakatan yang diingkari. Ya tuntutlah saya. Tapi saya mau mempermasalahkan ini kembali. Siapa yang bisa dijadikan pegangan? Nggak bisa. Makanya menurut saya, karena ini udah di ranah hukum, ada yang di Mabes Polri, Pak Jokowi dilaporkan, ada yang di Polda, di mana Pak Jokowi melaporkan persoalan ini, selesaikan dengan jalur pengadilan. Itu yang paling baik, paling elegan, paling cantik, dan masyarakat nggak akan bertanya. Karena kenapa? Produk pengadilan itu adalah produk hukum, ya. Kalau nanti misalnya mereka mengajukan banding dan lain sebagainya, mengajukan kasasi dan lain sebagainya, kan ada happy endingnya di sini. Ada putusan yang disebut inkrah panbuis, putusan yang telah berkekuatan hukum, ya. Artinya gimana? Ya, kalau misalnya Pak Jokowi ijazahnya asli, ya, berarti pengadilan dong yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli. Artinya dengan mengatakan ijazah Pak Jokowi itu asli, sudah ada kepastian hukum. Nggak ada lagi orang bermacam-macam, bermanuver dan lain sebagainya. Ini produk hukum. Semua produk hukum harus dihormati. Kalau nggak dihormati, dia akan kena hukum di sini. Ada kena pasalnya. Kan gitu kan, melanggar atau melawan isi daripada putusan. Lebih ada kepastian hukum, lebih pada kepentingan banyak orang. Ya, orang juga melihat, oh iya, sebetulnya Pak Jokowi benar. Oh iya, asli ijazahnya. Oh iya, Pak Jokowi kuliah di UGM. Ini kan sekarang yang mau dilihat orang seperti itu. Nah, kalau kemudian ini diberhentikan dengan cara RJ tadi, masyarakat akan bertanya. 200 juta manusia ini nanti akan bertanya, ini ada apa? Pak Jokowi yang takut, apa Roy Suryo yang takut? Kan jadi bahasa takut yang muncul dalam persoalan ini. Kita nggak mau seperti itu gitu kan. On the track semua jalan.
Polemik baru muncul kemudian, ya kan? Kalau saya lihatnya setelah ini nanti ada putusan dari pengadilan, apakah nanti berakhir di pengadilan negeri, apakah berakhir di Mahkamah Agung, itu ada ending dari persoalan ini. Ada keputusan, ada jaminan kepastian bahwa hukum sudah menyatakan benar dan tidaknya ijazah Pak Jokowi itu akan terjawab. Ada semacam kekuatan-kekuatan berkaitan dengan isi daripada ijazah tersebut. Karena sekarang UGM ngomong asli ijazahnya, tetap nggak percaya mereka kok. Bilanglah UGM ngelindungin Pak Jokowi. Bahkan ya rektor kan? pun akhirnya digugat. Iya. Terus kemudian dosen ngomong, iya itu mahasiswa saya. Dibilanglah katanya itu membela Pak Jokowi. Jadi udah nggak ada yang benar di dalam persoalan ini. Apapun yang dilakukan gitu. Saya sebetulnya sependapat ya dengan pernyataan dari Pak siapa itu bekas Kabar Reskrim ya. Pak Susno ya, Pak Susno. Ya itu sederhana aja kok sebetulnya. Ya UGM udah menyatakan, Pak Jokowi yang menerima sudah menyatakan, dan ini pun sudah saya katakan juga pada podcast saya di tempat lain. Itu kan sebetulnya udah selesai. UGM loh. Kecuali universitas swasta, ya. Ini lembaga tinggi, perguruan tinggi negeri yang sangat beken, yang sangat dihormati banyak orang, yang sudah memproduk juga orang-orang hebat di situ. Gak mungkin urusan remeh-temeh ini bisa dilakukan menurut saya, gitu kan? Itu tadi, ya kemarin saya udah lihat juga ada pengakuan dari temennya Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi itu teman kuliah saya. Kalau Pak Jokowi ijazahnya dikatakan palsu, ijazah saya juga jadi palsu dong nih, katanya, gitu kan. Mereka percaya? Enggak. Itu rekayasa katanya. Ya, malah yang saya pernah serunya itu tingginya Ibu Jokowi ya dengan Pak Jokowi itu ada 2 foto, ya. Foto yang satu masih pakai kacamata, satu yang udah jadi presiden. Iya. Tingginya beda loh katanya. Ada aja gitu ya. Sampai seperti itu. Makanya menurut saya kalau dia lakukan RJ itu nggak akan menguntungkan dari pihak Pak Jokowi, dari pihak UGM dan dari pihak masyarakat. Menurut saya on the track ini lanjutkan. Kenapa mereka kemudian mengajukan RJ itu ya Pak ya? Apakah karena mereka merasa memang mereka sudah tidak akan mampu memenangkan isu ini, memenangkan pertarungan ini secara proses pengadilan, ya kan? Atau memang mereka memanfaatkan bahwa Pak Jokowi itu orang yang legowo, orang yang sabar, orang yang tidak mau mencari konflik. Oh ya udah sudah mengakuin toh, ya udah kita damai. Apa karena unsur seperti itu mereka mengajukan RJ? Ya, salah satu itemnya mungkin dari situ ya. Karena selama ini kan Pak Jokowi ini orang yang paling pemaaf, orang yang paling nggak mau ribut, orang yang nggak suka gontok-gontokan. Kalau yang saya lihat ya. Tapi dalam konteks ini berbeda. Bedanya di mana? Ini udah kelewatan, ini udah kebangetan. Karena wacananya kan bukan hanya teriak-teriak di TV, tapi kan udah menyerang ketentraman Pak Jokowi yang ada di Solo. Orang pernah datang berduyun-duyun ke Solo, adili Pak Jokowi. Ini lagi proses hukum, udah seperti itu. Pak ya, bukan teriak-teriak. Iya kan? Benar-benar ada nuansa kebencian di dalamnya, kan begitu. Tiba-tiba sekarang minta damai ketika sudah terpojok. Iya. Dan juga saya melihat ya, kalau memang membaca dari kiblat mereka berpikir, ya kemarin kan dia mengatakan, oh kan bukan saya yang mengupload ijazahnya itu, tapi kan dari kelompok PSI juga. Dia kan menarasikan itu Pak Jokowi mungkin seperti itu gitu kan. Tapi kan aneh kalau menarasikan seperti itu, ya kan. Nah sekarang kita juga mau tahu nih sebetulnya tujuan apa nih waktu di upload ijazah itu ke kelompoknya Roy Suryo. Kan kelompok Roy Suryo nih yang tahu menyangkut masalah adanya upload ijazah tersebut. Ya tujuannya apa gitu kan? Karena yang kita lihat bukan siapa yang mengupload dalam konteks pemberitaan rusuhnya atau raminya persoalan ini, tapi orang yang meramaikan, orang yang ikut menyebarkan, ya, gitu. Itu yang menjadi concern kita. Dan itu siapa? Kita nggak perlu sebutlah siapa orang-orang itu kan. Orang dari Medan datang katanya saya alumni UGM, saya juga melihat ada keanehan-keanehan dan lain sebagainya gitu kan.
Nah, yang paling kita sesalkan apa? Ada satu framing yang menurut saya nggak sangat elegan, ya. Dan itu harusnya dipunyai hanya pada putusan pengadilan. Kata palsu. Data palsu. Ya, karena saya sebagai seorang lawyer, ya, misalnya saya menuduh orang, saya nggak boleh mengatakan palsu. Karena kalau kata palsu itu kan hasil produk putusan. Orang itu dinyatakan bersalah bahwa dia memang ijazahnya palsu. Iya. Gitu kan? Nah, ini kan belum diproses saja belum, diperiksa saja belum, tapi Roy Suryo mengatakan palsu ini nggak benar. Kan itu udah nggak benar dong, begitu cara. Rasanya bukan hanya Roy Suryo, Pak. 5 orang itu memang Ya katakanlah dan kawan-kawan.